Shalom, sahabat-sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nugroho Hadiwibowo dari GKJ Margoyudan akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat Yakum dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, pemulihan saat kami bersama-sama tidur, dan pagi hari ini boleh kami jelang dengan harapan, kekuatan, dan semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima. Pada saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar dalam kami bekerja, melayani Engkau dan sesama. Mari Tuhan buka hati dan pikiran kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan, membuahkan segala sesuatu yang baik di dalam pelayanan-pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Yakum, saya akan mengajak untuk membaca Alkitab dari Galatia pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai dengan 9. Galatia pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9 yang demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah diperbarui dan memperbarui. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, jemaat di Galatia pada saat itu sedang mengalami pergumulan, yaitu ada sebagian orang-orang percaya yang meninggalkan Injil. Terhadap pergumulan ini, Paulus memberikan nasihat sekaligus mengingatkan jemaat Galatia tentang status mereka, tentang identitas mereka. Dahulu, jemaat di Galatia ini adalah hamba dari roh-roh dunia dan kepercayaan-kepercayaan menurut dunia. Mereka bukan orang-orang yang merdeka. Namun, saat itu sudah berubah sehingga mereka menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga statusnya berubah, yang semula hamba menjadi anak. Dalam hal ini, anak adalah ahli waris dari harta milik ayah, milik bapa. Oleh karena itu makanya di sana juga dituliskan, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa, ayatnya yang ke-6. Sahabat Yakum yang terkasih, jemaat Galatia mengalami perubahan status secara rohani. Dari hamba menjadi anak. Dari orang yang takluk di bawah Taurat menjadi orang-orang yang merdeka sebagai anak-anak Allah. Sebelumnya menjadi hamba,
tapi berubah kemudian menjadi ahli waris. Ini artinya ada sebuah perubahan di dalam hidup mereka. Perubahan identitas inilah yang merubah secara holistik kehidupan mereka. Pembaruan ini adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu perlu diterima dengan rasa syukur. Pembaruan ini asalnya dari Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pembaruan ini mengubah sikap, arah hidup, dan juga cara pandang jemaat Galatia terhadap kehidupan mereka secara utuh, terlebih kepada Tuhan. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, berkaca dari kehidupan jemaat di Galatia, kita dapat mengambil kata kunci, yaitu pembaruan. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita juga menerima anugerah pembaruan. Artinya kita telah diperbarui oleh Allah. Kita telah ditebus, telah mendengar berita Injil. Kita yang semula adalah hamba, kemudian kita sekarang menjadi ahli waris. Artinya kita mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan janji keselamatan dari Allah yang nanti akan digenapi secara sempurna kelak di dalam kerajaan surga. Dalam menjaga pembaruan ini supaya tidak hilang, kita perlu memelihara pembaruan ini terus-menerus. Layaknya seperti baju supaya bisa tetap bersih, itu harus dicuci. Habis dipakai, dicuci supaya nanti bisa dipakai lagi. Pembaruan pun juga seperti itu. Perlu disegarkan dan terus disegarkan supaya pembaruan bisa terus dirasakan oleh kehidupan kita. Pembaruan ini perlu dihidupi dengan rasa syukur, bukan dalam semangat tuntutan. Pembaruan ini juga perlu kita hidupi dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tindakan kita memancarkan kasih, tutur kata kita memancarkan kasih, dan pandangan kita, batin kita pun juga terarah kepada Tuhan. Khususnya kita sebagai bagian dari keluarga Yakum, kita telah diperbarui dan mengambil bagian di dalam Yakum, hidup dalam kebersamaan, dan kita pun juga dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk memelihara dan meneruskan semangat pembaruan di dalam organisasi, sehingga lembaga dapat menjadi bagian dalam kehidupan yang dapat memberikan nutrisi untuk semakin bertumbuh di dalam cinta kasih, diperbarui dan memperbarui. Seperti ada pepatah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sahabat-sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia dan sebagai orang percaya, bagian dari Yakum, mari kita terus memelihara dan meneruskan pembaruan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita saling memperbarui satu dengan yang lain dan terus merasakan segarnya pembaruan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu mengingatkan kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah telah menerima pembaruan dari Engkau. Dan Engkau undang untuk mengambil bagian dalam pembaruan yang terus-menerus untuk kami lakukan dalam kehidupan kami dan juga dengan sesama kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa melakukan tugas panggilan Tuhan, saling memperbarui satu dengan yang lain, dan menghadirkan
kesegaran di dalam kehidupan pelayanan kami, khususnya di Yakum. Ya Tuhan, kami akan melaksanakan segala kegiatan dan pekerjaan kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Mari Tuhan tuntun dan Tuhan tolong, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu semua dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai panjenengan kini hingga selamanya. Amin.